Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita semua berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, hari ini Ibu tidak akan mengirimkan link absen seperti biasa, karena Ibu akan melihat kehadiran kalian dari siapa saja yang mengirimkan tugas. Nanti setelah pembelajaran ini selesai, tugasnya akan Ibu kirim lewat grup kelas. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran minggu lalu, masih sama di bab 2, yaitu interaksi sosial dan pembentukan lembaga sosial, dengan subtema lembaga sosial. C. Lembaga sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia berinteraksi guna memenuhi kebutuhan yang beragam. Akan tetapi, manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut sendiri. Manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam upaya memenuhi kebutuhan, manusia membutuhkan aturan atau norma untuk mengatur pola perilaku masyarakat. Nah, menurut Soerjono Suekanto, lembaga sosial merupakan himpunan norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Nah, lembaga sosial merupakan wadah sekumpulan norma sosial yang tersusun secara sistematis dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia. Lembaga sosial berisi kumpulan norma yang ditaati oleh individu yang menjadi bagian dalam lembaga sosial. Norma tersebut bersifat tertulis dan tidak tertulis, serta memiliki kekuatan mengikat. Selanjutnya ada ciri-ciri lembaga sosial. Lembaga sosial terbentuk dari norma-norma sosial yang bersifat abstrak atau dapat dilihat, kecuali jika diwujudkan dalam bentuk kegiatan. Meskipun demikian, bentuk lembaga sosial dapat dilihat berdasarkan ciri-ciri berikut. Yang pertama ada memiliki simbol, memiliki tujuan jelas, memiliki norma tertulis dan tidak tertulis, memiliki tingkat kekekalan tertentu, memiliki alat kelengkapan, dan yang terakhir adalah memiliki pola perilaku. Yang kedua, norma dalam lembaga sosial. Lembaga sosial dalam masyarakat dibentuk oleh norma-norma sosial. Norma sosial tersebut memiliki kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Ada norma yang memiliki daya ikat lemah, sehingga sanksi yang diterima ringan. Dan ada pula norma yang memiliki daya ikat kuat, sehingga sanksi yang diterima tegas dan bersifat memaksa. Adapun tingkatan norma tersebut, dari daya ikat lemah dan daya ikat kuat, meliputi cara, kebiasaan, tata kelakuan, adat istiadat, dan hukum. Yang ketiga ada fungsi lembaga sosial. Lembaga sosial memiliki berbagai fungsi dalam masyarakat. Fungsi lembaga sosial dapat bersifat manifest dan laten. Fungsi manifest merupakan fungsi yang jelas, tampak, disengaja, dan diakui. Adapun fungsi laten merupakan fungsi yang timbul sebagai konsekuensi dari keberadaan lembaga sosial. Secara umum, lembaga sosial memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama ada memberikan pedoman dalam bertingkah laku. Yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat. Dan yang ketiga ada mendorong sistem pengendalian sosial. Yang keempat ada jenis-jenis lembaga sosial. Ada beberapa jenis lembaga sosial dalam masyarakat. Setiap lembaga sosial bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat melalui cara atau proses berbeda. Hidup yang beragam, sebagai contoh, lembaga keluarga bersama lembaga pendidikan.
berperan mendidik anak agar memiliki kepribadian baik dan berkualitas. Di lingkungan rumah, anak memperoleh nasihat dari orang tua. Dengan demikian, tujuan kedua lembaga dapat tercapai. Lembaga keluarga. Lembaga keluarga berperan penting dalam membentuk karakter individu untuk menciptakan kehidupan yang tertib dan teratur. Lembaga keluarga menerapkan aturan yang harus ditaati setiap anggota keluarga. Lembaga keluarga memiliki fungsi penting bagi kelangsungan hidup dan regenerasi setiap individu. Fungsi lembaga keluarga sebagai berikut. Yang pertama ada fungsi reproduksi atau melanjutkan keturunan. Yang kedua, fungsi proteksi atau memberikan perlindungan. Yang ketiga, fungsi sosialisasi atau menanamkan nilai dan norma. Yang keempat, fungsi afeksi atau memberikan kasih sayang. Yang kelima ada fungsi ekonomi atau mencukupi kebutuhan ekonomi, dan yang terakhir ada fungsi pengawasan sosial atau mengawasi melakukan kontrol sosial. Dalam lembaga keluarga terdapat aturan yang harus ditaati anggotanya. Salah satu aturan tersebut adalah melarang pernikahan sedarah atau masih memiliki hubungan kekeluargaan. Masyarakat Indonesia juga mengenal dua jenis pernikahan, yaitu menentukan jodoh dari lingkungannya sendiri atau endogami, dan memilih jodoh dari luar lingkungan atau eksogami. Yang B ada lembaga agama. Menurut Paul B. Harton, lembaga agama merupakan sistem keyakinan dan praktik keagamaan yang telah dilakukan dan dirumuskan serta dianut secara luas oleh masyarakat karena dipandang perlu dan benar. Ciri-ciri lembaga agama sebagai berikut. Yang pertama, merupakan sistem keyakinan. Yang kedua, perwujudan suatu hal yang diyakini sebagai hal gaib. Yang tiga, pendorong, penggerak, dan pengendali perilaku. Yang keempat, mempersatukan umat. Dan yang kelima ada bertujuan memuliakan umatnya. Adapun fungsi lembaga agama yaitu yang pertama ada manusia menjalin hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan manusia dengan alam. Yang kedua, sumber kebenaran dalam meraih kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Yang ketiga ada pedoman dalam bertingkah laku sehingga mencegah manusia melakukan tindakan menyimpang. Selanjutnya yang keempat, mewujudkan keteraturan sosial dalam kehidupan bermasyarakat melalui larangan-larangan dalam kitab suci. Yang kelima, mempertemukan antara kelompok dari latar belakang berbeda seperti ras, suku, bangsa, dan keluarga besar lembaga agama. Yang keenam, pedoman manusia berbuat baik kepada sesama atas dasar keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang C ada lembaga pendidikan. Perkembangan zaman menyebabkan keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak. Kondisi ini mendorong masyarakat membentuk lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan ialah tempat atau wadah yang menaungi berlangsungnya proses pendidikan. Lembaga pendidikan bertujuan memberi bekal ilmu dan keterampilan kepada peserta didik. Selain itu, melalui lembaga pendidikan, peserta didik dapat aktif mengembangkan potensi dirinya. Lembaga pendidikan memiliki fungsi nyata atau manifest dan fungsi tersembunyi atau laten. Fungsi manifest lembaga pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua ada menanamkan keterampilan dalam demokrasi. Yang ketiga, mengajarkan peranan sosial. Yang keempat, menyediakan tenaga pembangunan, yaitu tenaga terlatih, terdidik, dan terampil. Yang kelima, membuka kesempatan untuk memperbaiki nasib. Yang keenam, mengerjakan nilai dan norma di lingkungannya.
Serta yang ketujuh, melestarikan kebudayaan masyarakat, dan yang kedelapan, mengembangkan bakat dan minat seseorang. Adapun fungsi laten lembaga pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, di sini ada mengurangi pengawasan dan pengendalian orang tua. Yang kedua, memperpanjang masa remaja dan menunda masa dewasa peserta didik. Yang ketiga, mengajarkan peserta didik berpikir kritis. Selanjutnya yang D yaitu lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi merupakan sistem norma yang berguna mengendalikan proses pemenuhan konsumsi menurut Setiadi dan Colli. Lembaga ekonomi yang terdapat di Indonesia mengelola berbagai jenis usaha perekonomian berdasarkan beberapa sektor yaitu agraris, perdagangan, industri, dan jasa. Salah satu contoh lembaga ekonomi adalah Badan Usaha Milik Negara atau biasa yang disebut dengan BUMN. Selanjutnya yang E ada lembaga politik. Lembaga politik tidak sekedar kumpulan norma yang mengatur hubungan kekuasaan dan wewenang dalam masyarakat. Lembaga politik juga berisi hukum-hukum untuk mencapai tujuan bersama. Nah, salah satu contoh lembaga politik adalah Komisi Pemilihan Umum atau biasanya disebut sama KPU. Secara umum, fungsi lembaga sosial ada sebagai berikut. Yang pertama, memaksa masyarakat menaati norma. Yang kedua, mengarahkan masyarakat memilih pemimpin. Yang ketiga, menengahi permasalahan. Keempat, melindungi masyarakat. Kelima, menyalurkan aspirasi politik. Keenam, membuat kebijakan hukum. Ketujuh, menerapkan kebijakan. Dan yang kedelapan, mengatur proses politik. F. Lembaga hukum. Lembaga hukum berwenang menegakkan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Adapun pihak-pihak penegak hukum dalam masyarakat antara lain hakim, jaksa, polisi, advokat, dan petugas lembaga pemasyarakatan. Setiap pihak penegak hukum memiliki tugas berbeda. Tugas tersebut berjalan optimal jika didukung masyarakat. Dukungan masyarakat dapat diwujudkan dengan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan pihak berwajib. Lembaga hukum memiliki beberapa fungsi antara lain melindungi warga masyarakat, menegakkan the rule of the law, memberikan sanksi, memberikan pedoman perilaku masyarakat, dan menjadi alat pengubah perilaku masyarakat. Yang terakhir, G. Lembaga budaya. Budaya berperan sebagai identitas bagi masyarakat. Keberadaan budaya perlu dilestarikan, salah satunya melalui lembaga budaya. Lembaga budaya merupakan lembaga yang berperan dalam pengembangan budaya, ilmu pengetahuan, lingkungan, seni, dan pendidikan dalam masyarakat di suatu daerah atau negara. Sebagai contohnya, di Pulau Jawa terdapat lembaga adat suku Betawi yang dinamakan Lembaga Kebudayaan Betawi. Nah, organisasi ini yang dibuat masyarakat Betawi tersebut merupakan upaya menjaga ketahanan budaya tradisional masyarakat setempat. Setiap individu bergabung dalam lembaga sosial. Melalui lembaga sosial, individu mampu memenuhi kebutuhan untuk melangsungkan hidupnya. Makin kompleks dan beragam kebutuhan, makin beragam pula jenis lembaga sosial dalam masyarakat. Beragam jenis lembaga sosial tersebut memiliki fungsi yang mendorong terciptanya keteraturan dalam masyarakat. Adanya pengaruh positif terbentuknya lembaga sosial mendorong individu bersedia menjalankan norma-norma dalam lembaga sosial. Nah, mungkin itu dia pembahasan kita tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan dan pembentukan sosial dengan subtema lembaga sosial. Mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.